Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah sehingga malam hari ini secara di keluarga kita ini setelah selesai melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kembali kita duduk di majelis ilmu, majelis yang akan menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang masalah Ramadan. Malam tadi kita membahas tentang waktu puasa. Puasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ketika matahari telah terbenam, di saat itulah kita mulai berbuka puasa. Di ukurannya bulatan matahari begitu terbenam, itulah saatnya kita berbuka puasa. Tidak boleh ditunda, apalagi diakhir-akhirkan, karena pengakhiran berbuka puasa ini perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi yang sunnah adalah sahur diakhirkan, berbuka puasa itu dipercepat. Di pembahasan kita tadi malam, sebagaimana yang sudah kita bahas dari dalil-dalil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika seorang telah berbuka puasa, saat itu dia memiliki saat doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat berbuka puasa, saat itu kita memiliki saat-saat doa mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Thalathun da'awatin mustajabat." Nabi SAW ada 3 doa yang mustajab, ada 3 doa yang dikabulkan, yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, pertama itu da'watus shaim, orang yang berpuasa, orang yang sedang berpuasa, doanya mustajab, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madlum, yang kedua doa orang yang dizalimi, doa orang yang terzalimi mustajab. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang musafir. Rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi doa itu mustajab ketika seorang sedang berpuasa. Di dalam hadis lain, hadis dari Abdullah bin Amr bin As, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan maturaddu." Nabi SAW, sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu mempunyai satu kesempatan doa yang tidak akan ditolak, yaitu saat dia berbuka. Ya. Salah satu dari orang yang akan dikabulkannya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang sedang berpuasa.
Rawahu Ibnu Majah Al-Hakim. Karena doa orang yang berbuka puasa itu mustajab insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan kita berdoa dengan doa-doa apa saja yang kita kehendaki untuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum berbuka kita mengangkat tangan 5 menit, 10 menit sebelum berbuka kita mengangkat tangan dengan menghadap kiblat, berdoa. Karena di sana saat-saat doa kita mustajab. Berdoa nggak? Ada nggak kita berdoa sebelum berbuka? Apakah kita berbuka menyediakan pembukaan, kolak dan semacam, atau kita berdoa? Di saat itu doa kita mustajab. 10 menit sebelum berbuka kita berdoa kepada Allah. Itu di saat-saat itu, saat doa mustajab insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa, kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, boleh kita berdoa dengan berbahasa Indonesia. Boleh kita berdoa dengan berbahasa Indonesia. Akan tapi ada sebaik-baik doa yang datang dari Nabi SAW ketika berbuka puasa. Setelah kita menyantap perbukaan, Bismillah, lalu kita baca doa. Ada doa berbuka puasa yang dihajar oleh Nabi SAW. Apa doanya? Dah? Masih Allah lama kesumtu? Masih? Ya. Nah, doa sebaik-baik doa. Jadi sebaik-baik doa yang datang dari Nabi SAW ketika berbuka puasa adalah dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini doanya. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, pahala telah tetap insyaallah. Doa ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ad-Darqutni. Jadi silakan kita membaca doa ini. Kalau yang belum hafal, hafalkan. Ya. Setelah selesai kita menyantap buka puasa dengan sebutir kurma atau 2 butir kurma, kemudian kita membaca doa ini. Sebelum menyantap makanan kita tetap baca Bismillah. Setelah selesai baru kita baca doanya. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq. Tapi sebelum berbuka kita berdoa dengan mengangkat tangan. Itu mustajab. Saat-saat mustajabnya doa. Jangan disia-siakan itu. Sebelum berbuka jangan disia-siakan. Jangan sampai kita tidak berdoa. Dengan doa apa saja. Nah, ini doa setelah kita berbuka puasa. Setelah kita menyantap makanan, dhahabat dhama'u batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Nah, inilah doa berbuka puasa yang sahih dari Nabi SAW. Adapun doa berbuka puasa yang selama ini kita baca, sering kita baca, Allahumma laka sumna atau laka sumtu, ya, yang sering dibaca, wa ala rizqika aftartu, gitu, wa ala rizqika aftarna, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu yang sering baca dulu. Ya. Dulu pernah baca itu? Ya, dulu. Dulu, ya. Ya. Doa berbuka puasa ini tidak, kata para ulama, doa ini sangat lemah. Haditsnya sangat lemah. Dha'ifu jiddan. Sangat lemah sekali. Dilemahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Haythami, Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang lain. Ini di dalam kitab para ulama, di antaranya Mizanul I'tidal
dan juga kitab-kitab yang lain banyak sekali. Al-Irwaul Walil Syekh Al-Albani rahimahullah, atau dalam kitab Zadul Ma'ad. Hadis ini kata para ulama, doa dari hadis ini dhaifu jiddan, sangat lemah. Jadi tidak boleh kita amalkan. Karena di dalam hadis ini ada perawi. Ada perawi hadis namanya Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Jadi di dalam hadis ini ada namanya perawi Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan Abdul Malik ini dhaif, katanya. Imam Yahya mengatakan Abdul Malik kadzab, pendusta. Ya. Imam Ibnu Hibban menyebutkan Abdul Malik pemalsu hadis. Imam Az-Zahabi menyebutkan Abdul Malik ini dituduh seorang pemalsu hadis. Imam Abu Hatim menyebutkan Abdul Malik seorang yang matruk, orang yang ditinggalkan riwayatnya. Imam Sa'di menyebutkan Abdul Malik Dajjal, katanya, pendusta. Ayo dijarah. Jadi oleh karena itulah doa berbuka puasa ini adalah doa yang tidak sahih dari Nabi SAW. Maka doa ini tidak boleh untuk kita baca karena tidak sahih. Jadi yang sahih adalah dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi yang datang dari Rasul itulah yang harus kita amalkan. Jadi apa yang datang dari Rasul itulah yang kita amalkan, itulah yang kita ambil. Yang tidak datang tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasul, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang datangnya apa? Tinggalkan. Nah, ini. Sebab kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasul. Setiap umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika ditanya, "Waman ya'ba ya Rasul?" Ketika ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Waman asani, siapa durhaka, faqad aba, dia yang tidak mau masuk surga. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW itulah yang kita ambil, kita taati, kita patuhi. Dan yang tidak datang dari Nabi SAW kita tinggalkan. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dan juga dalam perkara muamalah, dakwah, dan yang lain. Termasuk juga dalam perkara ibadah puasa Ramadan. Termasuk juga dalam masalah doa. Ya. Jadi dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruq. Jadi siapa yang belum hafal ini, ya hafalkan doa ini. Karena banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu lainnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tidak hanya ini. Bahkan hadis-hadis dhaif ini, yang lemah ini atau palsu ini, disampaikan juga oleh siapa? Oleh para juru dakwah. Ya, pada bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan setelah selesai sholat tarawih ada ceramah di masjid-masjid. Itu yang disampaikan sebagiannya adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis palsu. Ya. Sebab memang sunnah Nabi SAW sejak dahulu sudah dikeruhkan oleh banyak orang. Ya. Mereka menyebarkan kebohongan dengan mengatakan ini adalah hadis, ini adalah sunnah, padahal itu bukan hadis, tetapi perkataan manusia yang diaku-aku sebagai perkataan Nabi SAW. Ya. Kita tidak berniat menjelek-jelekkan menjelek-jelekkan orang, tapi kita hanya menyebutkan hadis-hadis dhaif, palsu yang populer diamalkan oleh kaum muslimin sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang lemah, palsu, semua itu tidak akan bisa kita
dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Ya, termasuk ilmu tentang puasa Ramadan. Nah, ini saja kajian kita. Insyaallah kita sambung pada malam berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.